Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Narti. Untuk hari ini kita akan belajar tentang matematika kelas 12. Bagaimana kabarnya semuanya? Ibu harap anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita belajarnya jauh lebih mudah ya, lebih mudah untuk dipahami dan kelak juga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang percobaan, kemudian ruang sampel, dan peluang suatu kejadian. Pada percobaan, ruang sampel, dan peluang suatu kejadian, kita nanti akan membahas 3 subbab ya. Yang pertama ada percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Kemudian yang ketiga itu ada frekuensi harapan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Kemudian anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Dan banyaknya titik sampel itu dilambangkan dengan NS ya, N kemudian dalam kurung S. Himpunan bagian dari ruang sampel itu disebut dengan kejadian atau peristiwa. Ada banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ini, pada sebuah uang logam ketika dilemparkan satu kali, tentukan ruang sampel, kemudian yang B banyaknya titik sampel. Uang logam itu terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Maka ruang sampelnya S-nya itu sama dengan A, G. Himpunan A dan G. Banyaknya titik sampel NS itu ada 2. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua, 2 buah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Uang logam kan tadi terdiri dari dua sisi, yaitu sisi angka dan gambar. Kemudian kalau 2 buah uang logam dilemparkan satu kali, maka ruang sampelnya itu AA. AA ini artinya pada uang logam yang pertama itu muncul angka, uang logam yang kedua juga muncul angka AA. Kemudian anggota ruang sampel yang kedua AG, angka gambar. Uang logam yang pertama angka, yang kedua gambar. Mungkin juga muncul yang pertama gambar, yang keduanya angka. Atau juga muncul gambar-gambar. Jadi banyaknya titik sampel atau NS-nya ada 4, yaitu ini ya, 1 ya, 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, paham ya? Kemudian contoh yang ketiga, ini 3 buah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampelnya, kemudian banyaknya titik sampel. Caranya sama seperti tadi ya. Karena uang logam terdiri dari angka dan gambar, maka ruang sampelnya ini kan ada 3 buah uang logam. Uang logam yang pertama angka, keduanya juga angka, ketiganya angka. Mungkin angka, angka, gambar. Mungkin lagi angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Kemudian ada gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar.
gambar-gambar angka, gambar-gambar gambar. Banyaknya titik sampel ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham ya? Jadi, jika satu uang logam itu sampelnya ada 2, maka jika 2 uang logam titik sampelnya ada 4, yaitu diperoleh dari 2 kali 2. Ini 2 itu sampel pada uang logam yang pertama dikalikan dengan sampel pada uang logam yang kedua. Apabila 3 uang logam, maka sampelnya 2 kali 2 kali 2, 8. Berarti kalau 4 uang logam, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh yang keempat. Ini sebuah dadu, dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampel, banyaknya titik sampel. Nah, dadu kalian tahu dia memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik sampelnya ada 6. Nah, lanjut contoh yang kelima. Nih, 2 buah dadu dilempar sekali. Tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Dadu terdiri dari 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian karena 2 buah dadu, ruang sampelnya ini 1, 1. Artinya dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2. Mungkin dadu pertama muncul angka 1, dadu yang keduanya muncul angka 2. 1, 3, kemudian 1, 4, 1, 5, sampai 1, 6. Kemudian bisa jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 sampai 36, kemudian 41 sampai 46, 51 sampai 56, 61 sampai 66. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Ada 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ada 36. Oke ya, paham ya? Berarti kalau satu dadu sampelnya ada 6, maka jika 2 dadu sampelnya ada 36, yaitu diperoleh dari 6 kali 6. Apabila 3 dadu, maka sampelnya ada 6 kali 6 kali 6, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Kita lanjut contoh yang ke-6. Ini sebuah dadu dan sebuah uang logam dilemparkan sekali. Tentukan ruang sampel dan banyaknya titik sampel. Ruang sampelnya 1A, artinya pada dadu muncul angka 1, pada uang logam muncul angka, gambar angka ya, ada tulisannya. Kemudian pada dadunya muncul 2, uang logamnya angka 3A, 4A, 5A, 6A. Atau bisa jadi 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Banyaknya titik sampel NS ada 12. Jika yang dilemparkan 1 buah dadu dan 1 buah uang logam, maka ruang sampelnya ini, ruang sampel dadu itu 6, uang logamnya 2. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dalam grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan kelak bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.